Pemirsa, Indonesia kembali kedatangan vaksin virus corona COVID-19 produksi perusahaan asal China yaitu Sinopharm sebanyak 1.184.000 dosis. Kedatangan vaksin Sinopharm ini merupakan kedatangan vaksin tahap ke-28 di Indonesia atau tahap kelima dari kedatangan vaksin khusus Sinopharm. Vaksin Sinopharm ini rencananya akan digunakan untuk mendukung program vaksin gotong royong. Sebanyak 1.184.000 dosis vaksin COVID-19 produksi perusahaan asal China, Sinopharm, kembali mendarat di Indonesia. Jutaan vaksin Sinopharm ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin 19 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA891. Direktur Utama Kimia Farma Ferry Budidarmo dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden mengatakan kedatangan tahap kelima vaksin Sinopharm ini merupakan bentuk komitmen kerjasama untuk mendatangkan setidaknya 15 juta dosis vaksin jadi yang merupakan kerjasama antara Kimia Farma dengan Sinopharm. Vaksin Sinopharm sebagaimana diketahui digunakan dalam program vaksin gotong royong. Lebih lanjut, Ferdi mengatakan bahwa program vaksin gotong royong merupakan opsi bagi perusahaan agar dapat mengakses fasilitas vaksinasi COVID-19 bagi karyawannya masing-masing. Dalam hal ini, karyawan tidak diminta untuk membayar vaksin secara pribadi. Vaksinasi gotong royong adalah sebuah upaya membantu pemerintah dalam mewujudkan percepatan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona di tanah air. Sebanyak 5,5 juta dosis vaksin Sinopharm. Ini adalah bagian dari kontrak pasokan vaksin antara Kimia Farma dengan Sinopharm sebesar 15 juta dosis vaksin untuk kebutuhan vaksinasi gotong royong dan merupakan bagian dari target mengamankan dan menyuntikkan 20 juta dosis lewat opsi vaksin gotong royong pada tahun 2021 ini. Vaksinasi gotong royong adalah pilihan atau opsi tambahan mengakses vaksin bagi korporasi, baik itu karyawan, keluarga, dan yang terkait. Untuk mendukung tercapainya target vaksinasi nasional sebanyak 2 juta dosis per hari dan tercapainya herd immunity, serta juga membantu WNA yang bertugas atau tinggal di Indonesia agar mereka terlindungi. Dengan kedatangan 1,1 juta vaksin Sinopharm ini, maka Indonesia secara keseluruhan sudah menerima sebanyak 6 juta vaksin Sinopharm. Rencananya, pemerintah juga akan mendatangkan sebanyak 2 juta dosis vaksin Sinopharm pada pekan keempat di bulan Juli ini. Sementara secara kumulatif, total jumlah vaksin yang sudah diterima oleh pemerintah Indonesia sebanyak 142,7 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk bahan baku ataupun siap pakai. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam rangka pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat atau PPKM, pemerintah Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara melalui Satgas COVID-19 terus menggulirkan kebijakan dan mensosialisasikan peraturan untuk menekan penambahan kasus, mengingat kasus COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Akibatnya, setiap hari selalu digelar razia atau operasi justisi guna mencegah kerumunan di ruang publik dan menekan penyebaran COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara hingga malam hari terus bergerak melakukan operasi justisi. Dari hasil penyisiran, masih banyak menemukan toko ataupun warung masih buka hingga melewati batas waktu jam malam yang sudah ditentukan dalam Peraturan Wali Kota Gunung Sitoli. Peraturan Wali Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara nomor 28 tahun 2021 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman coronavirus disease dan himbauan pemerintah pusat tentang diberlakukannya pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat menjadi acuan Satgas COVID-19, menerapkan penyekatan jam malam, razia masker, dan himbauan agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan
guna mencegah dan menekan penyebaran COVID-19. Sejumlah aturan yang diberlakukan dalam peraturan wali kota tersebut, kepatuhan akan protokol kesehatan, menggunakan masker, pengetatan jam buka tutup usaha, pengetatan ibadah hingga sanksi bagi yang melanggar akan dikenakan denda mencapai 50 juta rupiah. Namun dalam pelaksanaan operasi justisi yang terus dilakukan masih banyak ditemukan warung ataupun toko dan bahkan toko swalayan masih membandel terus membuka dari batas waktu yang sudah ditentukan. Akibatnya Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Gunung Sitoli bersama TNI Polri yang tergabung dalam Satgas COVID-19 kembali menutup paksa sejumlah usaha warga yang masih melayani pelanggan. Baik, dari sisi pelaksanaan kegiatan operasi justisi ini, kami dari Pemko dengan Forkopimda, dalam hal ini dari Polres dan TNI, bekerja sama untuk melaksanakan operasi justisi ini. Ya, kita laksanakan kegiatan ini, ya mulai dari tanggal 29 kemarin sampai melihat situasi kondisi bagaimana keadaan Kota Gunung Sitoli terkait mengenai COVID-19 ini nanti. Ya, apa perbedaan dari yang sudah dilakukan sejak kemarin sampai malam ini? Ya, perbedaannya masyarakat sudah mulai mengerti dan memahami apa itu operasi justisi ini. Ya. Kemudian juga terkait mengenai regulasi-regulasi yang kita informasikan ke mereka, mulai mereka pahami. Ya, jadi kita sekarang tinggal melaksanakan himbauan dan penertiban secara persuasif. Dan bila masih ada warga dan usaha yang masih melanggar aturan seperti apa? Ya, kita pasti akan melakukan penindakan, ya penutupan paksa, dan kalau misalnya ada yang masih tetap bertahan, maka kita akan kenakan denda. Itu seperti biasanya. Jam malam ini adalah semua warga tidak boleh berada di luar rumah, tetap berada di rumah. Iya, itu yang kita berikan himbauan kepada masyarakat dan tetap menghindari kerumunan. Begitu. Satgas COVID-19 yang terdiri dari Satpol PP Kota Gunung Sitoli dibantu dari personel 0213 Nias dan Polres Nias langsung menindak tegas tempat usaha yang melanggar jam malam dan menimbulkan kerumunan di sejumlah titik di Kota Gunung Sitoli. Selain menindak tegas, Satgas COVID juga terus melakukan upaya sosialisasi akan kepatuhan dalam protokol kesehatan guna mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Dari Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Denny Sofyan melaporkan. Jangan beranjak dahulu pemirsa, seputar Sumut masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Kami ingatkan kembali untuk tetap disiplin, terapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu rajin mencuci tangan, mengenakan masker, serta jaga jarak atau hindari kerumunan. Kami segera kembali.